seorang Pixie berarti ya. Oke. Kali ini Kukanya udah mulai. Oke. Dan kita bakal lihat untuk selanjutnya dari geng Kapak Basreng, dua hero mereka. Oh nggak, Pixie nggak bermain ternyata. Oh iya jadi, Oh iya, Alin yang rom. Wow, iya baru sadar juga Pixie tidak bermain untuk Nikma Galaxy. wah padahal udah bikin pantun tadi sama Fendi. Bener banget nih, udah ditunggu-tunggu juga nih pertanyaannya. Ente deh Fendi, tapi nggak apa-apa, tetap dukung Nikma tentunya ya. Ini Alin yang bermain sebagai rom. Oke. Ini Main Ana ya, main Ana pakai mid. rom ya. ada mid kan belum ditukar, role-nya tetep mid. Oke. Alin yang rom. Nah pintar. Cakep, Cakep. JJ udah mulai merasa itu gue seorang netral. Jadi Ini hero yang aku tunggu banget. iya juga sih. Melisa dari awal ya. Ini pertama kali gak sih? Melisa ya kan? Iya, Di bener WSL banget, for the first time. Fun fact ya, Melisa ada di landing phase. Karena padahal dia tuh punya summon unit yang mengganggu menurut gue. Siapa lagi dia punya shield yang untuk melindungi dirinya tuh benar-benar worthwhile banget untuk memprotect dia ketika dia solo di landing phase. Tapi masih belum ada tim yang memang masukin seorang Melisa ini di area landing phase. Dan ini menarik sih, kejutan surprise yang bisa dipick oleh teman-teman geng Kapak Basreng. So, Nikma Galaxy mereka mengambil potensial hero backlane yaitu Yuzong di game kita yang pertama kali ini. Baiklah, kalau kayak gini kita melihat pasti kuning gak bakal tenang. Udah ada naga yang akan berkeliaran di dalam Land of Yoi. Dawn. Terus debut seorang Melisa ini bakal jadi perhatian kita juga pastinya. Apalagi head-to-headnya dengan seorang Brody ya. Karena biasanya kalau ngeliat dia tuh Melisa head-to-headnya kupa terus gitu kan. Dan ini untuk tim head-to-head. Dua tim yang akan bertanding dengan roster seperti ini. Kita bakal lihat untuk game yang pertama. Siapakah yang bisa mendapatkan poinnya terlebih dahulu. Apakah geng Kapak yang akan menjauhkan gap antara dengan Nikma Galaxy atau Nikma Galaxy akan melakukan pengejaran ke babak playoff. So, ini dia Land of Dawn bersama Nevin dan juga GP, let's go! Ini dia, kita lihat persebaran masing-masing hero di landing phase. Dan kayaknya seperti kita bisa notice, kalian bisa baca fun-fact-nya, Melisa akan perform for the first time di Land of Dawn-nya Woma Solar Season kelima. Kita akan performa aja di tangan teman-teman geng Kapak Basreng. betul, apakah ini bakal tetap menjadi fun fact untuk Nikma Galaxy atau bakal jadi set fact ya ketika cincanya berhasil menggunakan Dori tadi dengan baik. Dan kita udah melihat juga dari sisi middle lane-nya dimana udah mulai berkumpul. Kali ini Ana dan juga seorang Funil jual beli serangan terlebih dahulu karena ini masih early dan ini waktunya buat kalian dalam kita nih. Yoi, nah ini waktunya kalian buat download kita, langsung scan QR code yang ada di bawah dan langsung cari teman mabar kalian setiap saat, pokoknya pakai Lita. Dan jadi kita lihat juga Alin sebagai roamernya, kita akan lihat bagaimana Alin menggendong teman-teman Nikma untuk mengkreasi momentum karena kini Navilera sudah mulai terkikis dan bahkan Maylen pun sudah hampir memberikan cegatan ke arah seorang Skye yang nakal mau ngambil karya hutan milik seorang Maylen. Oke, seluruh hutan bakal coba untuk dicek satu persatu, bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu oleh seorang Mei tentunya. Tapi kalau melihat lagi ke arah sisi lain, seorang Mei yang kali ini menjadi roamer ya untuk meruginya, dia bakal coba melakukan hal yang sama pastinya, ngecek ke arah seluruh semak-semak, tapi berhadapan dengan seorang Alin. Ini yang pastinya lebih menarik lagi untuk game kali ini dengan adanya Alin sebagai roamer, masih ditahan langsung dilempar tapi terkoneknya ke arah ke Lomang Gold saja. Yoi, hanya kasih gertakan aja di hari Alin di dua roamernya Nikma Galaxy ya, memukul mundur Mei agar tidak mengganggu pergerakan dari seorang Navilera. Dan kini kita bisa lihat dari kedua belah gold lane cukup terlihat independen, dan bahkan kedua belah hero kerat kita di area bottom lane pun masih cukup bermain dengan sangat aman, nggak mau terlalu barbarly mainnya, masih coba untuk hold position terlebih dahulu. Walaupun kita bisa lihat juga di area Turtle Pig, dia udah mulai coba untuk di-poking, ditarik dari Turtle, bahkan LW yang coba untuk mulai mencari, mengamati, hanya bisa memandangi dari kejauhan saja. Dia masih belum mau loncat indah karena dapat layar face, sudah mulai dibuat itu saja, sang infos menjejak karena seorang LW Black Dragon Crown mengganggu pergerakan dari hero geng Kapak Basreng yang membuat Turtle yang pertama diamankan oleh Nikma Galaxy. Oke, masih bisa nge-secure untuk terkali pertama. Kita lihat di sisi lain Navilera dalam bahaya, satu flicker langsung di 3 tapi nyatakan cukup untuk menghindari adanya first blood dari seorang Skye sejauh ini. Dan ini ngasih beberapa space tentunya untuk seorang Cicau bisa nge-farm lebih banyak lagi, bisa nge-plating lebih banyak lagi. Dan Alin yang akan memberikan bala bantuan ketika satu rencana ditinggal. Ada seorang Ana juga dengan second call-nya yang pastinya akan memberikan pressure yang sama. Oh, jadi banget sobat Tony yang tertinggal dari kawalannya pun langsung menjadi santapan buat seorang Maylen. Dan langsung digabungin begitu saja yang membuat Funi pun harus tumbang di area hutan. Litoner jatuh ke tangan seorang Maylen. Skye masih berkutat di area Changdong ya. Kalau kita bisa lihat juga udah ada babysitting terhadap gold lane yang tidak lagi terlihat independen di area top lane. Oh iya, ini Funi nggak bakal tenang sih ya. Masalahnya ada pakai dari sana, tapi lihat ternyata dari seorang Cicau dia kali ini di all in oleh bottom lane dari Nikma Galaxy. Gak tanggung-tanggung mereka langsung menuju ke area top lane. Bahkan seorang Mei juga dalam bahaya sebenarnya karena platingannya udah mulai diamankan. Dia hanya bisa mengusir dengan beberapa skillnya aja, dan itu pastinya nggak bakal cukup untuk mengikis HP dari para pemain Nikma Galaxy. Hanya mengulur waktu supaya Cicau bisa kembali ke tracknya masing-masing. Infinity War ya di area bottom lane. Dua ladies kita masih sama-sama bersikeras untuk menjaga laning phase yang mereka jaga tentunya. Gak
berikan kesempatan sama sekali untuk kedua belah pihak menyentuh area objektif turret yang mereka punya. Di sisi lain, dari kedua belah jungler juga masih berkutat terhadap jungle patternnya. Sky mengarah ke area purple buff, dari Melee juga mengarah ke orange buff. Masih terbilang sama-sama nunggu momentumnya terlebih dahulu. Ya, ini momentum terlebih dahulu dari potensial mereka itu seperti apa, game seperti apa yang bakal mereka bawakan juga. Tapi Cincau udah selalu memberikan boneka-boneka jahatnya kali ini ke bagian depan, dan yang pasti ini mempersempit banget space untuk seorang Nafilera. Dan untungnya udah ada beberapa backup tadi yang masuk dari Enigma Galaxy ke area top lane. Cuma masalahnya Turtle udah dari Cincau sedikit demi sedikit sama Cincau udah mengalasi dari jarak yang cukup jauh juga. Didorong lagi mereka bagian depan. Tapi lihat ada satu stopper yang terjadi ke bagian belakang ketika Gekko Basri mencoba melakukan penculikan di sana, dan semua tarikan diberikan dan beberapa tembakan juga double kill, bahkan diamankan oleh seorang Cincau di 4 menit yang pertama. Sama lagi ada eksekusi yang begitu baik dari seorang Sky. Wow, kompensasi dari kehilangan objektif langsung dibalaskan dengan 3 nyawa. Berhasil mereka renggut begitu saja di area top lane. Tapi setelah Sky melakukan cutting terhadap wave minion, tidak ada penjagaan buat mereka bisa langsung gajian sebelum outer. Turretnya sehingga patience yang diamankan oleh Kapak Basran tidak terlalu luas ketika objektif tersebut tidak diamankan. Tapi kini Mei sudah mulai memberanikan diri untuk memblocking pergerakan dari Enigma Galaxy, walaupun kita bisa juga merasa close menghentikan pergerakan dari wave media-nya. Namun kita bisa juga tarik tempat mengarahkan untuk seorang Mei, terlalu mungkin apa yang juga dibuka, tapi biasa not enough untuk bisa mempertahankan turbo dari seorang Mei, membuat Mei harus terbang. Tapi balasan dari tewasnya seorang Mei, di mana dari teman-teman Kapak Basran bisa mengambil satu objektif turret di Enigma Galaxy, sehingga dari bisnis mereka akan jauh lebih luas lagi untuk mengganggu jungle veteran yang dimiliki oleh seorang Melee. Oh ya, tadi emang Vendetta sebenarnya udah sempat menarik beberapa target ya, tapi kalau kita melihat pergerakan sama Elwen sendiri, dia udah cukup pede dengan Esmeralda-nya, karena dia pun berarti untuk memberikan gangguan ke area purple buff tadi. Cuma masalah ketika Aklin masih cara menit yang ke-7 ke-8 ini udah mulai bisa ngasih presence yang lebih banyak lagi. Dan juga Turtle dari geng Kapak Basran nggak ada kontestasinya selama ini sejauh ini, karena Cincau kita tahu sendiri ya, dia damage ke area monster itu bakal nambah berapa persen. Ini bakal ngebuat dia bakalan lebih enak lagi buat ikut rotasi nge-clear ke arah buff dari Enigma Galaxy. Ya, betul sekali. Dan bahkan dari teman-teman Enigma Galaxy juga nggak mau ngambil resiko, dia prefer untuk ngambil ke area objektif lain, walaupun Jingo udah set up 4 hero mengarah ke area objektif. 1 hero dari geng Kapak Basran, damage cukup terlalu sakit, di mana Esmeralda masih sempat bertahan untuk ternyata LW langsung tewas gitu saja. Mei dan kawan-kawan langsung cari untuk memberikan backupan yang membuat 4 hero Enigma Galaxy hanya cukup rasa cukup setelah menumbangkan seorang LW di area bottom lane. Iya, itu dia tabrakan maut yang dikeluarkan oleh seorang Alin kali ini, tapi dengan 2 turret yang berhasil diamankan oleh geng Kapak Basran. Area mereka lebih luas lagi sejauh ini. Cincau udah mulai bersembunyi juga di area sama-sama. Ternyata Nafilera salah satu dengan ada satu boneka, tapi ternyata belum cukup karena Nafilera masih mempunyai pengelikar di sana, tapi itu bakal menjadi informasi yang begitu berharga untuk geng Kapak. Ya, benar sekali. Ini udah setup lagi dari Enigma Galaxy ingin mengambil satu objektif turret, tapi masih ada penjagaan yang cukup ketat dari Mei dan kawan-kawan yang membuat dan Enigma Galaxy langsung lampu seperti itu saja. Mereka gawat ngambil ke area hero dari geng Kapak Basran, langsung diperkuat dalam pintu dari satu Black Dragon Farm, tapi di sisi lain Sky mengarah ke area satu hero critical damage, which is sisi lain sama harus numpang dengan bersama dibuka. Namun sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Crunchy masih belum cukup bisa untuk menumbangnya seorang pun. Still survive, looking for another kill, double kill berhasil diamankan oleh seorang Sky. Crunchy masih bertahan untuk bisa menahan gempuran seorang LW, namun ternyata tidak. Ini membuat LW pun berhasil melewatkan satu dari hero Enigma Galaxy, sehingga 4 hero dari Enigma Galaxy harus tumbang di tangan geng Kapak Basran. Wow, hanya menyisakan seorang Nafilera, bahkan kali tanpa adanya flicker karena Nafilera bisa selamat atau tidak ada boneka jahat, dia langsung masuk dengan mega kill yang berhasil dimakan oleh seorang Cincau. Sejauh ini 5 pemain hilang, tapi untungnya Anda udah kembali lagi ke masing sama seorang Melee bakal coba untuk menjaga turret di area musuh berikutnya. Sementara Sky udah leluasa banget untuk invasi semua buff yang ada bagi Enigma Galaxy, dan bahkan mereka bisa langsung ke area lock nyata. Bakal ada satu kontestasi yang dilakukan atau tidak oleh para pemain Enigma Galaxy, karena kali ini minion wave-nya pun udah mulai maksa mereka untuk sabar aja. Ya, kita lihat gimana dari segi Crunchy juga berusaha untuk menahan gempuran dari minion, tapi ternyata nggak bisa. Minionnya udah terlalu jauh masuk, sehingga itu harus dengar kira bottom lane pun hilang, disusul dengan area objektif Fort yang diamankan oleh geng Kapak Basran. Kerugian cukup mendalam dialami oleh Enigma Galaxy di beberapa detik ke belakang. Kita bisa lihat juga tentunya flashback terkait apa yang terjadi, di mana ada beberapa titik tempur yang dibentuk dari kedua belah pihak. Mei dan Uni masih bisa selamat, dan Sky dia benar-benar aware banget terhadap impact yang dibentuk oleh timnya, sehingga dia benar-benar memberikan follow up dan follow up damage yang cukup optimal, sehingga hero dari Enigma Galaxy dia benar-benar overwhelm banget. Gitu pun juga dengan Crunchy yang berusaha. Tapi lihat Astabom langsung muncul di depan lari kita ketika Cincau berhasil membuka lagi karena seorang Nafilera. Mei udah berada di bagian terdepan, apalagi dan manipulation dari seorang Funi. Ini kemudian para pemain Enigma Galaxy gak berani untuk keluar dari
kembali zona nyaman mereka. Anda bahkan udah mulai terkena dari point castle-nya Alin, gak connect karena siapapun, hanya kembali lagi ke arah base-nya, mencari posisi yang lebih aman lagi karena 3 base trade saja tersisa. Ditambah lagi ada Lord yang pertama yang akan segera muncul. Dari segi itemization pastinya bakal ada sedikit ketimpangan dengan perbedaan gold yang memang udah mulai signifikan. Dan untuk dari segi item, Link udah jadi Wind Pulver, Basic Review, Endless Battle Moon, damage di sana, attack speed juga udah ada di Mobaskai, udah benar-benar bisa menggalak dengan damage Divine Sword, Chat Tempest of Blade-nya. Berbanding terbalik dengan kita bisa lihat dari segi melee ya, dia baru jadi 2 item jahatnya, ada penetrasi dari Hatro Strike, War X, tapi masih belum optimal dari segi melee-nya. Untuk dari segi positioning ya, dia benar-benar harus bisa menahan gempuran yang benar-benar konstan banget dari teman-teman geng Kapak Baseng sehingga dia bisa berkontribusi. Oh ya, ini kayak butuh efek slow banget ya untuk menghentikan pergerakan dari geng Kapak Baseng. Tapi lihat Black Dragon Fall masih bisa akan meng-cancel satu ultimat dari teman-teman geng Kapak. Cuma masalah jadi besar sekali langsung jemput di depan tempat lagi dibuka kali ini Keraji dalam ancaman memang, tapi ternyata dari seorang Mei akan coba mengeksekusi hal tersebut dan monster kill untuk seorang Cica yang berhasil ditembakkan dan ditukar dengan adanya LW, tapi tetap menjadi keuntungan untuk geng Kapak karena mereka bisa ngedapetin 1 base trade di area bottom lane. Yes, EXP plus Tarat itu ditukarkan dengan 1 EXP link dari yang bilang juga ini itu expensive, terlalu mahal untuk Nikma, so dia harus mulai hati-hati tentunya untuk mempertimbangkan langkahnya karena kini mereka benar-benar bahkan kesulitan untuk bisa menembus pertahanan yang mereka lagi Kapak Basra yang terlihat di beberapa titik objektif outat para geng Kapak masih berdiri dengan kokoh untuk bisa ditembus. Walaupun di Tyrant Reflex-nya juga udah mulai mengenai karya 2 hero, tapi masih belum ada follow lebih jauh lagi buat Alin untuk mundur ke belakang. Mei-Ling juga nggak mau mengambil resiko, dia prefer untuk reset lagi sambil nantinya menunggu Alin nge-create momentum jauh lebih baik lagi untuk bisa mengolah team fight yang nanti bakal dibentuk dari dua belah pihak. Ya, tapi itu tetap jadi informasi yang berharga banget ya untuk Enigma Galaxy ketika Alin berani banget untuk ngecek ke area senang-senang. Meskipun kita tahu ya, damage dari geng Kapak ini udah mulai diimbang dengan perbedaan 10.000 gold. Sebenarnya bisa aja itu langsung komen, tapi Alin kali ini akan coba melakukan hal yang sama terus. Dia bakal coba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya supaya bisa mempertahankan 2 base trade mereka yang tersisa. Ini gak ada mustahil gitu ya, apalagi di area lagi pada satu momentum yang bisa di-create oleh tim Enigma Galaxy. Gak menutup kemungkinan gamenya untuk Nikma, so geng Kapak benar-benar harus memperhatikan langkahnya. Dia benar-benar harus mulai hati-hati. Bahkan Lord juga udah mulai dipotong, disambut hangat kembali lagi Kapak Basek. Alin sudah mengetahui hal tersebut, dia memaksakan diri untuk maju karena Lee memberikan badan untuk bisa menangkani gempuran di kemudian diberikan Tyrant Reflex oleh masuk, tapi sayang terlambat saya di mana Lordnya berhasil disekir begitu saja. 1 buah kotak kematian untuk World Inflation membuat Nikma Galaxy dipukul mundur dan gak mau mengambil resiko. Mereka prefer untuk kembali memikirkan defense mekanisme terbaik mereka untuk Lord yang di-secure oleh geng Kapak Basek. Oh ya, tetapi ditukar dengan adanya Lord di level yang kedua. Ini masih jadi keuntungan besar untuk geng Kapak Basek, apalagi dengan adanya Funi dengan Eve ya. Ini Enigma Galaxy harus banget bisa ngincar ke bagian belakang. Untuk skenario-nya mereka punya kanji sebenarnya untuk bisa meng-cancel hal tersebut. Karena ketika ilmu manipulasinya udah mulai dibuka, ini susah banget buat Enigma Galaxy pun menahan semua minion wave yang akan segera masuk dari dia. Lordnya udah mulai mendekat lagi, nanti Lera mencoba memberikan satu pertahanan bersama seorang Anda juga di bagian midlane yang bakal jadi fokus utama dari geng Kapak Basek. Belum ada perlawanan yang terlalu terlihat signifikan dari Enigma Galaxy. Mereka masih sangat menunggu, namun Alin udah mulai nge-charge di sana, tapi ternyata nggak ada satu yang kodek, malahan satu boneka jahat yang udah keluar dari serangan Cicam. Kali ini Alin masih bisa menahan 2 pemain tapi dengan World Inflation ya ada seorang Funi berhasil tercancel. Anda pun masih survive dari bagian belakang, cuma masa minion wave-nya sudah mulai segera mendekat lagi buat bisa terbuka jalannya, jadi lambat semua para pemain dari Enigma Galaxy dan ada suara Cicam. Dua kesempatan pemain dari tertarik menarik beberapa pemain sekaligus dari lane pun harus dilakukan kejabatan. 5 pemain dari geng Kapak Basek masih too strong untuk bisa langsung masuk ke bagian base-nya. Dan ini dia triple kill dari seorang Cicam sebagai penutup dari game yang pertama. Congratulations untuk geng Kapak Basek. Hadap lagi galak sekali permainan dari geng Kapak yang